Kejadian itu setiap malam mulu, sekitar jam 2, jam 3. Terus juga pernah saya ngituin pada waktu meninggal kan, kalau di rumah sakit kan nungguin 2 jam, misal meninggal jam 12, nuruninnya jam 2. Nah begitu ditelepon, nih ada yang meninggal, perawat ngabarin kita kan berarti siap-siap. Iya. Nemuin keluarga kan, apa mau ambulan apa gimana. Itu di kamar jenazah kan paling belakang posisinya, pokoknya nggak ngelewatin jalan umum, lewat samping, pintu gerbang yang buat ambulan nggak lewat samping. Nah di situ begitu saya mau ke depan, ada sapam yang kira-kira saya kenal. Kok saya tegur, Juryadi, Jur, lu ngapain nunggu nih, orang jenazah belum diturunin, masih lama, tak 2 jam gitu kan. Tapi dia diam aja. Saya penasaran, kok diam aja, saya jalan kan terus. Saya lapor ke sapam. Dan itu si Suryadi ngapain udah nongkrong di sana dekat pintu gerbang, pintu gerbang keluar. Orang nuruninnya juga masih lama, nungguin 2 jam. Saya bilang gitu. Suryadi, mana Dik? Itu saya, akhirnya saya dibawa tuh ke ruangan sapamnya. Dik, sini lihat. Tuh lihat, Suryadi lagi ngapain. Lah itu tadi siapa dong Suryadi? Masa mata gue buta apa gue nggak kenal, orang bener-bener dia. Lagi itu lagi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Siddiq di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di video kali ini gue sudah bersama narasumber, yaitu seorang pemandi jenazah nih. 15 tahun mandiin jenazah di rumah sakit. Pasti banyak pengalaman-pengalaman horor yang dialami sama narasumber gue ini. Mending langsung aja kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Pak Sardi, apa kabar Pak? Ya, baik. Alhamdulillah sebenarnya sehat. Terima kasih banyak nih Pak. Ya, udah sama-sama. Mau diundang di Timur Misteri buat berbagi pengalamannya. Jadi Pak Sardi ini seorang pemandi jenazah sekaligus yang standby di ruangan jenazah ya Pak ya? Iya, standby 24 jam. Oke. Itu berapa tahun Pak jadi profesi itu Pak? Profesi itu tadi mah awalnya kita bukan petugas kamar jenazah, bagian ngepel, nyapu. Awalnya. Tapi berhubung kamar jenazah petugasnya banyak yang nyeleweng, banyak yang sama keluarga tuh berani minta duit, minta oknum lah ya, ada oknum-oknum ya. Terus saya keluarin, udah berapa orang tuh begitu keluarin. Nah kebenaran saya ditawarin sama manajemennya, Mas Adi, mau nggak petugas kamar jenazah? Waduh, saya bilang kamar jenazah, bayangin jenazah kan kita udah takut kan. Waduh, enak Mas Adi, coba dulu, katanya jangan ini. Udah kan, begitu di kamar jenazah ya coba, saya cobain. Ya benar ya, namanya temen kan ada yang jahat ada yang baik kan. Kalau yang jahat kan malah kita jatuhin. Ayo inilah, kalau yang baik kan kita malah dirangkul. Itu berapa tahun itu Pak? Dari 90, yang dari cleaning itu mah cuman sebentar, cuman 3 tahun baru. Selama jadi pemandi jenazah itu dari tahun 90 sampai 2015. Oke, berarti lama juga ya Pak ya. Berarti banyak banget nih kisah pengalaman Mas Sardi ketika jadi pemandi jenazah. Kebal jadinya, udah kebal sama setan. Makanya orang kalau nanya, lu nggak takut ya? Nggak takut lah, orang kamar jenazah rajanya raja setan. Oke Mas Sardi, kita tahan dulu sebentar Pak ya. Nah, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, bisa nih kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Atau nanti kalian juga bisa isi link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Gua rasa cukup, marilah kita dengarkan bersama. Inilah kisah pengalaman horor yang dialami Pak Sardi.
Oke Pak Sardi, gimana Pak tuh Pak pengalaman Bapak selama jadi pemandi jenazah tuh Pak? Pengalaman saya pemandi jenazah, saya kerja dari tahun 1990 sampai 2015. Nah itu dari awalnya kita kerja di kamar jenazah itu bawaannya takut, terusnya istilahnya enek. Masalahnya kan kita ngadepin jenazah kan. Nah jenazah itu kan kalau mandiin itu kan kita dibukain semua badannya, ditelanjang. Nah kita kan ngusap-ngusap, nyabunin apa. Bersihin lah ya. Iya, bersihin diusap-usap bersihin. Nah itu kan kalau orang udah mandi kan beda sama orang yang udah hidup. Kalau hidup kan masih ada peredaran darah, ada terasa anget, ada. Kalau orang mandi kan semua udah dari jantung apa kan udah nggak berfungsi. Apalagi meninggalnya karena penyakit. Nah itu beda. Jadi kita teringat mulu kalau kita mandiin jenazah yang orang ini kayaknya adem. Nah kita kan sengaja makan pakai tangan kan, begitu makan ke tangan terasa ini kayaknya adem-adem. Wah nih jangan-jangan bekas jenazah nih gitu. Berarti kebayang-bayang gitu ya Pak ya? Iya, begitu ingat wah jenazah. Akhirnya nggak jadi makan. Jadi kalau mau makan yang anget-anget, misalnya kayak mie, bakso, pangsit, yang supaya nggak mual. Tapi berhubung udah kelamaan, keseringan di kamar jenazah mandi ngadepin jenazah yang model yang tabrakan, model kesetrum, model penyakit, itu udah kebal. Ya ibarat orang tukang sampah gitu. Kalau orang kan nggak biasa kan bau, tutup hidung. Tapi kalau berhubung dia udah kebiasaan di sampah, biasa aja nggak terasa bau. Terbiasa lah. Iya. Ya. Nah begitu juga di kamar jenazah, mau ngadepin jenazah yang model setrum kan misalnya tangannya hitam, terus yang penyakit yang udah lama nggak sembuh itu kulitnya tuh terasa kalau kita gosok tuh pada ngelupas. Nah begitu kita kan kerja seminggu libur, seminggu masuk. Nah dalam posisi kita kerja itu 24 jam kita kerja standby di kamar jenazah, itu nggak boleh kemana-mana siang malam. Jadi kita standby di situ, takutnya kita diomelin. Nah begitu kita ada yang meninggal, Pak ini kamar jenazah ya, kita ke atas ngambil jemput. Mulai dari ambulan, formalin, terus peti, itu kita ngurusin semua. Paling kalau mau kita rekanan sama rekan-rekan, misalnya ambulan kita rekanan dari mana, misalnya membawa ke kampung, mau dibawa ke luar Pulau Jawa, luar kota. Nah itu kita telepon tuh sama rekanan kita. Begitu misalnya ada yang meninggal orang non Muslim, Kristen, itu otomatis kan dia ini apa pakai formalin. Maksudnya kan kalau orang non Muslim meninggal itu nggak buru-buru dikuburin lama. Nah, kita formalin, kita mandiin dulu. Formalin dulu baru mandiin, terus pakaiin jas. Bawahnya seolah-olah itu kalau orang non Muslim nih, Kristen, jadi walaupun dia meninggal, jadi seolah-olah tuh bukan meninggal, jadi kayak orang kondangan. Dia kan pakai jas, jas basi, rapi, pakai inian. Ada bagian ininya apa? Make up-nya. Pria jenazah. Iya, make up jenazah. Jadi ini kelihatannya nggak pucat muka. Jadi itu di make up. Kalau cewek di blow, disemprot supaya udah rambutnya wah kayak orang kondangan deh. Iya. Kalau laki disisirin pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Pokoknya keluarga yang datang jadi supaya nggak takut wah itu udah meninggal gitu. Ada yang berani juga kalau lagi mau dimandiin, Bu, kita minta tolong Bu bantuin. Ini kan yang meninggal kan cewek. Jadi kita kalau laki kan kita kadang-kadang nggak enak. Nah Ibu bantuin, nanti saya ajarin. Kalau yang cewek kita ajarin nih, nggak enak kan kalau laki mandiin ibu-ibu kan, walaupun nenek-nenek kita nggak enak. Iya risih, panggil keluarganya. Ada yang mau, ada yang enggak, tapi kalau yang mau tuh seneng ya Pak, wah. Akhirnya kita ngajarinnya nih Bu, bagian ini nelapin Bu, pegangin kan. Instruksiin doang Bapak. Iya, kan belakangnya dibersihin juga semua, pegangin gituin, punggungnya belakangnya disikatin semua. Ini Bu, lapin Bu. Udah, nih saya balikin ya Ibu ini. Enak, tapi kalau yang keluarga nyerahin kita, udah dah. Ribet. Semua tuh ya. Nah itu
kalau nyerahin kita kadang-kadang kan kalau orang meninggal kan kadang-kadang ada yang nggak berak-berak tuh, BAB kan. Nah begitu meninggal kita tekan perutnya supaya udah keluar kotoran semua kan, jangan sampai ntar udah di nih yang non muslim udah pakai jas pakai ini dia berak. Pernah masalah yang gitu, kotor udah udah dijamin jasin pakai rapi ke dasi bau. Kata keluarganya, Pak udah dipermalin kan, udah kok ini bau tai, coba Pak buka. Kalau dibuka bener diberak lagi. Wah itu yang bikin kita itu tuh kesel kita. Wah ini kali kerja jadinya ya Pak ya. Iya bukain lagi kan susah gitu bukainnya. Kalau orang jenazah meninggal kan nggak kayak orang hidup, lemes kan dia, kaku kan. Nah di situ kita kesel. Sialan tadi kenapa udah keluarin semua pakai keluar lagi BAB-nya. Akhirnya mau nggak mau kita bersihin lagi, keluarganya kagak mau udah nyerahin kita kan, nyerahin. Kita kan jenazah kan banyak, ada nggak semua orang itu meninggal membawa misteri kan. Kalau yang meninggalnya Pak Haji atau apa ini yang muslim, kalau meninggalnya Pak Haji kita tuh bawaannya di kamar jenazah tenang, adem. Tapi kalau orang-orang yang tukang mabok, tukang itu tuh beda bawaannya tuh. Kita di kamar jenazah tuh serem aja. Nah itu serem tuh bawaannya kita. Kalau ada yang meninggal kita kan sebelum ini kan kita sendiri nungguin, keluarga kan di luar, keluarga kita nungguin di dalam kan, nungguin ambulan dateng, nungguin yang tukang mandiin dateng, belum dia papain tuh masih pakaian biasa bawain. Kalau yang non muslim kan pakai kain kayak pocong, kain putih. Nah itu pernah kita bantuin yang ngemandiin kan khusus ustadz, kita bantuin doang. Pernah diukur kan, taruh habis dimandiin di tempat pemandian, kan ada tempat pemandian tuh dari keramik, kita mandiin, udah lap semua pakai bubuk cendana, kapur barus, pokoknya banyak deh ininya. Kita pindahin ke belangkar yang buat tempat yang udah bersih. Kita ukur kan. Nah kalau yang muslim kan ukur dulu kan kain kapannya, pas nggak pada diukur, pas malah dilebihin kan, dilebihin. Pada waktu mau dipasang itu kan 3 lembar kalau laki, kalau cewek kan 5. Udah di ini lah, Pak Haji, ini kok bisa kurang kan kapannya? Lu ngukurnya yang bener di. Lah saya bener Pak, saya lebihin malah itu kan saya ukur lewat ini yang saya lebihin tuh setengah jengkal. Lah ini kok kurang? Lah nggak tahu lah Bapak bagaimana instruksinya. Saya bilang gitu kan, akhirnya ribut nih. Udah sekarang gini aja. Kumpul keluarga nggak ngelihat, tambel aja. Jadi kita tambel kan jadi nambah bahan. Iya, udah pada buka baru lagi kan, beli baru lagi kan, ribet. Tambel aja udah. Keluarga nggak tahu, udah cepat beli tambel lebihin kan. Dalam hati saya, lah ini kok tadi diukur, ini kok bisa kurang pada waktu dibikin pocong. Mikir ya, udah tambal begitu, tambal dibungkus ini nih. Keluarga nanya, Pak, ini kok mocongnya ini kok begini bentuknya Pak? Ya tadi buru-buru itu ada kurang sebelum gitu. Ya udah Pak, yang penting kan sekarang udah rapi, udah nggak usah dipermasalahin nanti almarhum nggak tenang sono. Udah. Terus saya ada lagi juga namanya di kamar jenazah kan manusia kan berbeda-beda, ya kan? Ada juga begitu kita mandiin ininya matanya melotot gitu, kayak orang matanya mau keluar. Iya. Terus saya mulutnya miring kayak orang stroke gitu, kan serem kan itu kan. Iya. Terus saya panggil keluarga, Bu, ini gimana Bu? Oh itu tolong Pak dirapihin. Wah kalau dirapihin mata melotot gini mah susah Bu. Masalahnya kita juga ini udah dibaca-bacain juga sama Pak Haji kagak bisa. Sekarang gini Bu, bagaimana Bu, kita tambal ke kapas, kita lakban. Oh itu gitu, baru kelihatan melotot kan serem kan. Akhirnya udah tambal pakai kapas, dilakbannya mulutnya dimiringin sedikit, dilakban aja jadinya kan ketarik sama lakban. Udah pakein kain kapan kan, tuh sumpel pakai kain kapan. Udah tuh, terus saya mikir, Haji kalau begitu melotot
nggak tahu deh tuh, tergantung amal perbuatannya dia dulu kali bagaimana. Iya. Gitu. Jadi beda-beda kalau masalah orang meninggal namanya di kamar jenazah, ada yang baik, ada yang ini. Terus masalah kalau malam juga, kalau malam kita kan standby di kamar jenazah. Begitu belangkar kan kamar jenazah kan pakai dorongan yang model bukan kayak model masjid tuh, pakai kayak model seng ketutup. Iya. Belangkarnya ketutup, masa kita kan ngelewatin ruangan, takutnya kan keluarga ketakutan, jadi kayak model inian roti. Iya, gitu ketutup. Gitu, ya. Nah itu begitu ini bunyi, jadi supaya ini kayak bunyi ditepok gitu, jadi bunyi tung. Dalam hati, di dalam apa ada tikus apa ada apa nih kan? Saya angkat gini kok nggak ada orang. Akhirnya kalau saya diam aja di situ kan santai nantang, orang nantang gua nih, gua kasih peringatan masih tetap berani situ kan. Akhirnya saya keluar, bilang siapa, Pak, coba kontrol Pak, itu belangkar kok bunyi sekentung. Enggak nih, masalahnya di ICU ada yang meninggal. Ah yang benar. Tapi kok perawat nggak ngabarin? Ya belum ngabarin, dia kan lagi dirapi-rapin dulu administrasinya, baru kalau udah ini baru dikabarin. Itu begitu ini, oh gitu. Udah kejadian itu setiap malam mulu, sekitar jam 2, jam 3. Terus juga pernah saya ngituin pada waktu meninggal kan, kalau di rumah sakit kan nungguin 2 jam, misalnya meninggal jam 12, nurunin ini jam 2. Nah begitu ditelepon, nih ada yang meninggal, perawat ngabarin kita kan berarti siap-siap. Iya. Nemuin keluarga kan, apa mau ambulan apa gimana. Itu di kamar jenazah kan paling belakang posisinya, pokoknya nggak ngelewatin jalan umum, lewat samping, pintu gerbang yang buat ambulan gue lewat samping. Nah di situ begitu saya mau ke depan, ada sapam yang kira-kira saya kenal. Kok saya tegur, Jur Yadi, Jur, lu ngapain gini? Orang jenazah belum diturunin, masih lama, tak 2 jam, gitu kan? Tapi dia diam aja. Saya penasaran, kok diam aja? Saya jalan kan terus. Saya lapor ke sapam. Dan itu si Suryadi ngapain udah nongkrong di sana dekat pintu gerbang, dekat pintu gerbang keluar. Orang nurunin ini juga masih lama, nungguin 2 jam. Saya bilang gitu. Suryadi, mana Dik? Itu saya. Akhirnya saya dibawa tuh ke ruangan sapamnya. Dik sini lihat. Tuh lihat Suryadi lagi ngapain. Lah itu tadi siapa dong Suryadi? Masa mata gue buta apa gue nggak kenal, orang benar-benar dia. Lah itu lagi tidur. Wah udah akhirnya saya kesana berdua sama sapam tuh minta anterin. Berarti yang tadi bukan Pak Suryadi? Bukan. Oke. Itu masalahnya kalau setan-setan gitu kan biasanya menyerupain orang, menyerupain pokoknya yang kita kenal aja, menyerupain. Ntar pada waktu kita sadar baru kita, oh berarti ini nih setan kayak jin kan. Oh ini udah. Terus kalau lagi malam-malam juga, pokoknya keseringannya malam itu jam di antara jam 2, jam 3 tuh mau subuh. Kalau dia subuh nggak ada. Mungkin dia takut mau azan kali dia kan. Takut mau azan. Begitu udah tuh. Begitu saya di dalam kamar jenazah, kayak suara pintu kamar jenazah kan dari plat tuh, bukan dari ini, kan ketok. Kenceng. Bung aja. Tapi cuman sekali. Pikiran saya kalau 3 kali 4 kali kan pikiran saya, ini mah sapam kali ini iseng kan. Ini sekali. Siapa ini? Tapi saya untuk menghibur hati saya bilangin, paling ini tikus kali itu iseng kali mau masuk. Saya bilang gitu kan. Udah akhirnya tuh saya keluar ngobrol di luar sama sapam. Pokoknya kalau ada tanda-tanda gitu, saya nggak berani di dalam. Masalah kan di kamar jenazah tidur sendiri kan. Takutnya ntar kita lagi tidur, kata setan, gua kasih peringatan kagak nih, cekik lagi kita kan, gak bisa napas kan. Kayak gitu ngerinya, jadi kita keluar ke sapam. Saya ceritain, Pak tadi sapam yang usil siapa sih? Usil kenapa Di? Itu di kamar jenazah masih diketok kenceng banget, kayak martil, pakai martil. Siapa? Nggak ada yang iseng lah, orang malam-malam begini ngapain ngituin kamar jenazah. Itu pokoknya kejadian aneh kayak gitu sering gitu Pak ya. Berarti dia ngasih tanda ya Pak ya sebelum ada jenazah yang datang ke kamar gitu ya. Iya.
begitu sering bawa kembang. Terus saya malam-malam ini ada suara kayak model kayak suara nyanyi. Oh, biduan juga kalah tuh, suaranya enak banget suaranya. Di jalanan ini yang pintu keluar lorong gitu. Pintu lorong itu ada, jadi kayak orang cewek pakai kayak ngindung anaknya gitu, tapi sambil nyanyi, suaranya enak banget. Bilang siapa ini? Tapi taman udah biasa yang ngambil jenazah, cuma biasa sih bilang gitu kan. Udah tuh. Nah terus saya begitu kesininya saya enggak tuh, nungguin subuh ntar baru balik. Takutnya ntar ada lagi kita mau pingsan di situ kan. Kita ngituin itu pingsan. Pokoknya kalau ketemu kayak gitu, kalau bener-bener setan itu kita kagak bisa ngomong, kagak bisa lari. Kita digujrukin di istilahnya bener-bener digejrukin, bak. Udah kita nggak bisa ngomong, mau teriak juga nggak bisa, cuman mau lari kita di tempat, terjatuh akhirnya baru udah sadar. Ada pikirannya yang begitu-gitu tuh sering kejadian kayak gitu, tapi dia nggak membunuh sih, cuma nakut-nakutin doang. Iya. Nakut-nakutin doang, ya mungkin dia iseng kali mengajakin bercanda kalau temen kan, kayak kita kan istilahnya teman, lu sombong banget kan gitu. Sering ya gitu-gitu, apalagi kalau lagi gerimis, hujan gerimis itu pasti, pokoknya kalau udah tengah malam suara hujan rintik-rintik itu pasti ada. Pokoknya rintik-rintik kayak, pokoknya nggak di rumah sakit, nggak di kampung kalau hujan rintik, apalagi kalau rumah-rumah dekat hutan kan, dekat kebun kayak gitu. Kalau di kamar jenazah rumah sakit kan paling belakang, jadi dia aksesnya yang mudah buat keluar, gampang buat keluar masuk ya. Buat main-mainan dia tuh ada. Namanya kan orang kamar jenazah, ada yang meninggal macam-macam, setannya juga macam-macam kan. Ada yang baik, ada yang ini, kayak gitu. Tapi ya itu yang seperti saya ini, yang mata melotot itu serem jadi kita. Jadi itu kita terbayang mulu, meninggal matanya melotot. Jadi kita terbayang mulu. Ntar kalau udah seminggu atau 2 minggu biasa lagi. Terus masalah yang jatuh, kesetrum gitu kan, kalau ini kan badan baru hitam, terusnya jatuh kena apaan, itu kena tunggak atau apa perutnya, udara. Wah itu yang kita sering alamin kayak gitu, jadi lama-lama kita kebiasaan jadinya. Kita kadang-kadang kan lewat tangga darurat kan, kalau ada mau ngambil jenazah, mau ngelobi sama keluarga misal di lantai 2 atau lantai 3, nungguin lift lama kan turunnya, akhirnya kita lewat tangga darurat. Tangga darurat ada yang suara sepatu kan, kayak sepatu perawat, ketik kayak gitu, suara kayak orang jalan di ubin, ketak-ketik. Dalam hati saya, ini paling apaan, udah. Terus saya nggak berani lewat situ lagi, tanda jadinya seringan di tangga darurat itu. Nah di tangga darurat tuh kan nggak ada orang lewat kan, nah dia tuh seneng di situ. Iya begitu ini keseringannya begitu. Pokoknya kalau di sudut-sudut yang remeng-remeng apa itu pasti ada. Tapi intinya yang penting hati kita. Kalau hati kita bersih, kuat, nah itu kita nggak bakalan ditemuin. Kalau kita ketakutan malah datang ya. Kalau ketakutan malah ini, kadang-kadang kan orang ngomong kan, wih itu sih matinya dibunuh setan, itu bohong. Masalah itu dia bukan dibunuh sama setan, jadi dia ada rasa takut. Kalau ada rasa takut, padalan tikus atau sama kucing, dia laris kenceng-kencengnya kesandung, jedot tembok, jedot besi, akhirnya kan luka. Nah itu jadi karena bukan paniknya dia ya. Iya, saking ketakutannya dia. Itu jadi intinya hati kita lah mesti berani, mesti benar-benar kuat. Kalau kita takut ya udah tambah ditakut-takutin terus. Kita ngelihat inian. Saya pernah juga kejadian lagi duduk di kamar jenazah kan. Kadang-kadang terbang kan, sekelebatan, set, putih. Itu jadi saya alihin. Kalau kita bayangin ada terbang putih gitu kan, kita takut. Wah itu yang terbang siapa itu? Ya. Pasti ini kuntilanak nih. Kuntilanak siapa nih? Kan gitu bayangin itu bakalan takut kita. Mungkin udah alihin ke tempat lain lagi gitu.
sekelebat-kelebatan orang. Kalau lagi duduk nih di tempat kamar jenazah, kadang-kadang kelebat kayak orang set kelewat hitam atau putih gitu. Seringan gitu. Jadi ya lama-lama kebiasaan, jadi udah kebal kayak gitu, jadi nggak takut. Makanya kata orang-orang, kamar jenazah kan tempatnya setan, tempatnya ini. Lah bukannya ini, gue mah nggak bakalan ini. Oh, mungkin kata setan, wah ini rajanya setan, jadi dia nggak berani nakut-nakutin dia kan. Dia udah kebal sama setan, jadi gue takutin nggak mempan, wah ini rajanya. Jadi kagak ada, biasa aja dia bilang. Dalam hati saya mah ada, tapi kan kalau kita ceritain sama orang kan ntar takutnya dia sama perawat, takutnya kan ntar dia takut ya, gitu. Jadi yang ngerinya, wah di kamar jenazah kesannya serem gitu kalau kita ceritain sama umum kan gitu. Jadi kita umpetin yang tahu hanya diri kita sendiri. Kalau teman saya malah takut, dia rumahnya di Bogor sono. Kalau dia takutin gitu lagi duduk kayak gini, dia ngeliatin udah langsung kabur, udah kamar jenazah ditinggalin. Mungkin dia masih muda kali, jadi bawaannya bagaimana gitu. Jadi dia agak takut. Kalau dinas sendiri ya sapamnya boleh cerita, si Apit mah kalau dinas kagak pernah di kamar jenazah. Lah, ntar kalau ada telepon bagaimana? Enggak, dia nungguinnya di sapam. Jadi kalau kamar jenazah di telepon nggak ada, dia telepon ke sapam. Jadi nongkrong ke sapam. Lah jadi dia nggak tidur dong. Lah nggak tahu tidurnya ntar subuh, kalau udah azan baru ditidur. Makanya siang mulu. Kalau saya kan tidur dari jam 9 tidur. Berarti sendiri Pak ya? Iya sendiri. Paling kalau ada yang jenazah minta bantuan security. Telepon security, Pak tolong bantuin buat nge-backup aja kan? Iya, berarti bantuin. Selama kita di kamar jenazah itu banyak jenazah ya Pak? Wah, enggak sih, dia kan udah nggak diambil gitu, belum diambil gitu? Enggak, masalah kan enggak kayak model di Cipto. Kalau di Cipto kan tempat penyimpanan jenazahnya, pelisarnya kan banyak. Kalau dia itu cuma transit doang. Begitu ada yang meninggal, ngurusin administrasi, telepon ambulan, siapin, mandiin, bawa. Berarti nggak sampai bermalam ya? Enggak sampai bermalam. Ada sih, tapi jarang. Ada mungkin nggak ada keluarganya, kan kadang-kadang orang sambil nunggu proses palingnya. Keluarganya itu nggak ada, nungguin keluarganya dulu yang dari kampung belum datang. Akhirnya ya kita berdua aja main jenazah. Namanya udah ngantuk, saya pernah di kamar jenazah nggak diambil kan, kita tinggalin, takut ntar perawat telepon, apa dari keluarga datang, nggak ada petugas yang ngamuk, mau nggak mau kita ini sama jenazah, tapi kan ditutup sama belangkar kan, nggak digeletakin di situ. Masa keluarganya kan belum datang. Kalau keluarganya datang, baru kita tawarin nih, mau kemana Bu, ambulan pakai sini apa pakai mana, ini mau dimandiin apa gimana. Jadi kalau tutup pakai itu, saya tungguin di situ. Ini di bulu kudu, wah tebal banget di belakang. Mungkin pengaruh dari yang meninggal itu kali ya. Iya. Kadang-kadang pintu ditutup nih. Kadang-kadang buka lagi, ditutup, kita tutup, buka lagi. Kalau keselam saya rapetin aja kunci. Itu kebuka sendiri itu. Yang namanya ini, kita kan sebenarnya kita juga takut. Orang itu depan jenazah kita di sini, kita tungguin. Kita kan tapi namanya tugas. Kalau dia tugas, iya tanggung jawab. Kita tinggalin nih, misalnya keluarga datang mau lihat jenazah, terus ya, ini petugasnya kemana nih? Nah, kok kamar jenazah begini amat, gitu kan? Nggak mau kita tanggung jawab. Udah kita tungguin. Takut mah ada, takut tuh bau kembang, bau apaan? Mungkin pengaruh dari jenazah itu kali. Padahal ini ditutup rapat bau gituan, bau kembang. Dalam hati sama, hibur sendiri aja. Begitu. Saya takutan daripada yang Muslim daripada yang Kristen. Pocong bentuknya. Iya, berupa pocong. Nah, itu kalau dimandi. Setan pocong. Iya, masa kan pernah dengar bahwa pocong loncat-loncat itu, bayangin gitu. Ntar begitu habis meninggal itu kan ambulan datang tuh. Mau nggak mau kan kita ruangan mandi ini kan di situ tuh. Kita bersihin tuh. Kita bersihin, semprot ini nih. Kadang-kadang selangnya mati sendiri. Mati sendiri selang. Ini iseng banget sih lu mana lagi nyuci kamar jenazah udah keluar, udah naik ambulan, udah sampai di rumah kali. Otomatis kan kita bersihin kamar jenazahnya kan, bersihin yang ada darah, ada apa kita bersihin. Kadang-kadang ini lah kok mati.
Ini selang, ini siapa yang iseng sih? Saya bilang gitu. Iseng banget loh, bukan yang bantuin. Saya bilang gitu kan. Terus saya lihat kontrol ininya kerannya. Lah posisinya nyala, begitu saya balik lagi udah nyala lagi. Buka lagi. Airnya iya, begitu kan jauh tuh. Ini ngambil selangnya dari luar, ngidupin kerannya. Saya kontrol gitu, ketutup enggak gitu. Begitu saya kontrol, lah ini kerannya masih hidup, kebuka. Iya, kebuka. Begitu saya masuk ke dalam lagi, lah nyala nih air kan. Wah, ini orang iseng. Ngerjain ya Pak ya? Iya. Mana sendiri kan, bersihin. Wah, udah buru-buru aja bersihin. Wah, buru-buru. Tarik ini ya. Kalau sapam udah kagak mau, itu udah urusan kamar jenazah, kecuali meninggal, ngambil dari ruangan, nurunin kamar jenazah, baru sapam bantuin, bantuin ngawal, bantuin, iya. Tapi kalau di kamar jenazah, apalagi jenazahnya udah pulang kan, udah keluar, udah itu petugas lo, urusan lo, lah digituin kan. Kita tinggal sendiri-sendiri, aroma ininya nih, aroma bekas mandinya. Bekas mandiin kayak model kapur baru, bubuk cendana, bubuk inian kan, itu masih terasa banget. Berarti kan arwahnya itu istilahnya setan itu masih muter di situ. Iya, gitu. Aura-aura horornya tuh dapat banget ya Pak ya. Iya, nah itu kejadian kayak gitu kita sering, tapi saya pikir saya kuatin hati saya. Nah Pak, berarti Bapak selama di sana gitu, berarti ada beda ya Pak ya antara yang pasti kan ada yang buat muslim mandiin yang muslim. Iya. Terus yang buat perempuan mandiin yang perempuan ya. Iya, tapi kita cuman ngajarin doang, instruksi doang. Tapi ada Pak yang perempuan gitu, jasanya khusus perempuan gitu, ada petugasnya. Ya kadang-kadang nggak ada sih. Ada tapi semua dia pihak keluarga nggak mau nih gitu. Pihak keluarga nggak mau mandiin gitu, marahin ke rumah sakit. Nggak ada. Jadi kita ngambil jalan pintasnya keluarga bantuin. Jadi kita instruksi dan yang ngerjain tuh dia keluarganya kan nggak semua keluarga berani. Iya. Pasti ada yang merasa takut. Yang berani ini kita bantuin. Kalau muslim ini kan ajarin nih ke sini, ntar dia yang jalanin gitu. Kalau muslim ada tata caranya lah ya. Iya, muslim kalau yang cewek kan kita tutupin pakai anduk kan. Habisnya di mana saya bilang, Bu, kalau kamar jenazah mah rata-rata nggak ada perempuan, Bu, kecuali di rumah duka. Kalau di rumah duka emang khusus nanganin khusus jenazah, itu komplit di sana. Kalau di kamar jenazah, Ibu cari kamar jenazah yang ininya perempuan nggak ada, Bu. Jadi laki. Kalau kamar jenazah cewek, lah dia bakalan takut mulu. Saya bilang gitu kan, apalagi kalau ada meninggal malam. Soalnya mentalnya bener-bener diadu banget ya Pak ya, apalagi seorang wanita gitu ya. Apa enggak gini aja, Bu, saya ajarin, Ibu yang ngerjain. Ibu kan di keluarganya kan banyak tuh, kadang-kadang ada 4 orang, ada 5 orang bantuin kan. Bantuin, saya yang megangin selang doang kan, kucurin, ngelapin sama dia, bantuin narikin, miringin kiri kanan. Itu yang ngusap mah tetap keluarganya. Nah kalau dia misalnya ada, itu juga bukan petugas kamar jenazah, rekanan dari luar. Dari luar, emang udah kerja sama sama kita. Nih ada meninggal cewek nih, mandiin nggak lo? Ya udah ntar gue datang. Itu rekanan. Tapi kalau kamar jenazah petugas cewek emang nggak ada. Nah untuk Bapak sendiri nih, sehari kadang berapa pasien Pak? Seringnya gitu? Tergantung dari rumah sakitnya ya. Kalau rumah sakit itu dulu tahun-tahun 2000-an ini masalahnya dikit. Masalah rumah sakit juga kalau kebanyakan meninggal juga kan dikomplain dari Depkes kan. Nah, dicurigain ya. Iya, ini kok penanganannya kok nggak becus. Ditanganin meninggal kan, berarti rumah sakit ini nggak bisa. Kecuali di Cipto sehari bisa banyak itu bisa kan. Yang meninggal masa kan Cipto kan dari pembunuhan, pemerkosaan. Iya, rumah sakit besar lah ya. Iya, dari mana-mana kirim jenazah ke situ, ke kamar jenazah. Pasiennya juga banyak dia kan, hampir ratusan. Kalau di swasta, rumah sakit swasta itu sedikit. Paling sehari kadang 1 gitu, kadang ada juga ya Pak ya. Iya, yang enggak juga sih. Kadang-kadang seminggu 2, seminggu 3. Oh iya, hampir nggak tiap hari juga. Enggak tiap hari ada. Kalau tiap hari ada ya panen kita. Berarti sekarang udah enggak nih Pak? Udah enggak. Itu alasan Bapak nggak di sini tuh karena apa tuh Pak? Karena kita kan udah pensiun, udah umur juga kan. Udah umur jadi pensiun, mungkin
cari yang muda bagaimana kan. Peremajaan. Iya, ada yang namanya orang sebenarnya mah tugas kamar jenazah kebanyakan udah tua-tua, udah pengalaman kan. Cari mungkin ya nggak tahu deh bagaimana ya, kita pensiun kita turutin aja udah pensiun. Kalau pasien itu kalau yang dimandiin ini ya yang minta aja ya Pak ya, berarti yang langsung dibawa pulang pun banyak ya? Iya banyak, ada yang langsung, tapi rata-rata yang muslim, kalau yang muslim tuh rata-rata dibawa pulang langsung, tapi kalau Kristen rata-rata di situ minta dimandiin. Maksudnya pulang kan, tuh terima bersih. Iya, kalau muslim kan ada yang meninggal kan nggak mungkin keluarganya mandiin di rumah kan, bisa banjir itu kamar. Iya. Jadi dia terima beres, mandi ini di rumah sakit, ben terima sampai di rumah udah dijasin. Berarti kebanyakan dari yang non muslim ya Pak ya? Iya. Oke. Pokoknya intinya kalau yang meninggal muslim sama yang Kristen tuh serem mana yang muslim, intinya pokoknya. Ya, karena ya dandanannya ini ya Pak, iya. pocongin ini ya. Jadi mindsetnya jadi takut gitu ya. Iya. Oke Pak, sekali lagi terima kasih banyak nih udah berbagi pengalaman horornya nih ketika jadi petugas kamar jenazah nih. Dan saya doain semoga Bapak sehat selalu lah beserta keluarga. Amin. Dan kalau punya cerita-cerita lagi bisa mampir lagi di sini Pak ya. Ya, insya Allah. Ya. Nah buat teman-teman semua, kiranya itulah yang bisa diceritakan sama Pak Sardi dari pengalamannya ketika jaga kamar jenazah. Buat teman-teman semua, lagi-lagi gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama Pak Sardi ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Pak Sardi ini kita jadikan pengalaman serta pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Petrus Siddiq dan Pak Sardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.